Perkenalkan, nama saya Kisa Sapapatia. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang Network Address Translation atau NAT. Pada pembahasan kali ini, kita akan mempelajari konsep NAT, jenis-jenis NAT, dan melakukan implementasi NAT overload menggunakan Cisco Packet Tracer sampai berhasil. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pada materi ini, kita akan membahas Network Address Translation atau NAT. NAT merupakan salah satu teknologi penting dalam jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan jaringan private dengan jaringan publik seperti internet. Network Address Translation atau NAT adalah sebuah metode yang digunakan untuk menerjemahkan alamat IP private menjadi alamat IP publik atau sebaliknya. NAT bekerja pada router yang bertugas mengubah alamat IP pada paket data sebelum diteruskan menuju jaringan luar. Dengan adanya NAT, perangkat dalam jaringan lokal tetap dapat mengakses internet walaupun menggunakan IP private. Fungsi utama dari NAT yaitu pertama, menghemat penggunaan alamat IP publik karena jumlah IP V4 yang tersedia terbatas. Kedua, NAT memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal dapat terhubung ke internet. Ketiga, NAT memberikan keamanan tambahan karena alamat IP asli perangkat dalam jaringan privat tidak langsung terlihat dari luar. IP V4 memiliki jumlah alamat yang terbatas, sedangkan jumlah perangkat yang membutuhkan koneksi internet semakin banyak. Oleh karena itu, NAT digunakan agar banyak perangkat dengan IP privat dapat menggunakan satu atau beberapa IP publik. Pada proses NAT, perangkat dari jaringan lokal mengirimkan data menggunakan IP privat. Kemudian, router NAT akan melakukan transisi alamat menjadi IP publik sebelum diteruskan ke internet. Saat mendapatkan balasan, router akan menerjemahkan kembali alamat tersebut agar dapat diterima oleh pelangkat yang sesuai. Dalam NAT terdapat beberapa istilah penting. Inside lokal adalah alamat IP asli perangkat dalam jaringan privat. Inside global adalah alamat IP publik yang digunakan untuk mewakili perangkat internal. Outside lokal dan outside global merupakan alamat dari perangkat tujuan di luar jaringan. Terdapat 3 jenis utama NAT. Pertama adalah static NAT, yaitu satu IP privat diterjemahkan menjadi satu IP publik secara tetap. Kedua, dynamic NAT, yaitu menggunakan kumpulan IP publik yang tersedia. Ketiga adalah PAT atau NAT overload, yaitu banyak perangkat privat menggunakan satu IP publik dengan bantuan nomor port. Static NAT biasanya digunakan untuk perangkat yang harus selalu memiliki alamat publik tetap seperti server. Namun, kekurangannya adalah membutuhkan banyak IP publik. Dynamic NAT bekerja dengan mengambil IP publik dari sebuah pool yang sudah disediakan. Ketika perangkat membutuhkan koneksi, router akan memberikan IP publik yang tersedia secara otomatis. PAT atau NAT overload merupakan jenis NAT yang paling sering digunakan pada jaringan saat ini. Dengan PAT, banyak perangkat dengan IP private dapat menggunakan satu alamat IP publik yang sama. Router membedakan setiap koneksi berdasarkan nomor port. Selanjutnya kita akan melakukan implementasi menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke teman-teman, langkah pertama adalah menyusun topologi terlebih dahulu. Silakan tambahkan satu buah server, dua buah router 2911, satu router 2901, satu switch 2960, 2 buah router 2901, 1 switch 2960, 2 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 switch 2960
dan 2 PC. Kemudian hubungkan perangkat menggunakan kabel yang sesuai. Nah, susunan topologi yang kita gunakan seperti ini. Di sini kita ubah dulu namanya. Jadi server, ini jadi Google, ini menjadi ISP, ini klien. Kalau ini sudah tidak perlu diganti. Sekarang kita akan memberikan alamat IP pada setiap perangkat. Alamat IP ini berfungsi sebagai identitas setiap perangkat di dalam jaringan. Tanpa IP address, perangkat tidak akan bisa saling berkomunikasi. Mulai dari PC 0, kita masuk ke desktop, kemudian pilih IP configuration, IP address-nya 192.168.10.2. Enter. Sembilan dua titik 168.10.1. Default gateway ini bisa diibaratkan sebagai pintu keluar ketika komputer ingin mengirim data ke jaringan lain. Selanjutnya, pada PC 1, masukkan IP address 192.168.20.2. Enter. 192.168.20.1. Nah, terakhir pada server. Masukkan IP address 172.16.23.2. Subnet masknya kita ganti 255.255.255.0 yang /24 nih. Default gateway 172.168.23.1. Kalau semua alamat sudah sesuai, kita lanjut ke konfigurasi switch. Sekarang kita masuk ke switch. Tugas switch adalah memisahkan jaringan berdasarkan VLAN. Perintah enable digunakan untuk masuk ke mode privilege. Konfigurasi terminal digunakan untuk masuk ke mode konfigurasi. Sedangkan hostname switch digunakan untuk mengubah nama perangkat supaya lebih mudah dikenali. Di sini kita membuat dua VLAN. VLAN 10 nanti digunakan oleh PC 0, sedangkan VLAN 20 digunakan oleh PC 1. Memberikan nama VLAN sebenarnya tidak wajib, tetapi sangat membantu agar konfigurasi lebih mudah dibaca. Sekarang kita memilih port fast Ethernet 0/2. Port ini terhubung ke PC 0, karena hanya membawa satu VLAN, maka kita ubah menjadi access port. Kemudian kita masukkan VLAN 10, perintah no shutdown digunakan untuk mengaktifkan port. Konfigurasi ini sama seperti sebelumnya, bedanya port fast Ethernet 0/3 dimasukkan ke VLAN 20 karena terhubung ke PC 1. Port fast Ethernet 1 adalah jalur menuju router. Karena harus membawa VLAN 10 dan 20 secara bersamaan, maka kita ubah menjadi trunk port.
Trunk dapat diibaratkan seperti jalan tol yang bisa dilewati banyak VLAN sekaligus. Terakhir, kita simpan konfigurasi menggunakan perintah write. Perintah ini digunakan untuk memastikan VLAN yang kita buat sudah muncul dan port-port sudah masuk ke VLAN yang benar. Kalau hasilnya sudah sesuai, berarti konfigurasi switch berhasil. Sekarang kita masuk ke router client. Router ini berfungsi sebagai penghubung antara VLAN 10 dan VLAN 20 menggunakan metode router on a stick. Karena hanya menggunakan satu interface fisik, maka kita akan membuat beberapa sub-interface. Masuk ke mode konfigurasi, lalu ubah nama router menjadi client agar mudah dikenali. Di sini kita membuat interface pertama untuk VLAN 10. Perintah encapsulation.1q 10 berarti subnet interface. Ini hanya akan menerima paket yang memiliki tag VLAN 10. Alamat IP yang diberikan akan menjadi default gateway bagi seluruh perangkat di VLAN 10. Langkah berikutnya sama seperti sebelumnya, bedanya sekarang kita membuat sub-interface untuk VLAN 20. Alamat 192.168.20.1 akan menjadi gateway bagi semua perangkat di VLAN 20. Dengan begitu, masing-masing VLAN sudah memiliki jalur keluar menuju router. Sekarang kita konfigurasi interface yang mengarah ke router ISP. IP 11.11.11.2 akan digunakan sebagai jalur komunikasi antara router client dan router ISP. Subnet /30 atau 255.255.255.252 dipilih karena hanya membutuhkan dua alamat IP yang dapat digunakan, sehingga lebih efisien untuk koneksi antar router. Sekarang kita membuat default route. Perintah ini berarti jika router client menerima paket dengan tujuan jaringan yang belum dikenal, maka paket tersebut akan diteruskan ke router ISP dengan alamat 11.11.11.1. Jadi, router client tidak perlu menyimpan semua informasi
jaringan satu persatu. Terakhir, kita keluar dari mode konfigurasi, kemudian menyimpan seluruh konfigurasi agar tidak hilang ketika router di-restart. Perintah ini digunakan untuk melihat apakah semua interface sudah aktif, pastikan statusnya up dan up. Kalau masih muncul administrative fail down, berarti ada interface yang belum diberi perintah no shutdown. Perintah ini digunakan untuk memastikan bahwa semua subnet interface, alamat IP, dan konfigurasi yang sudah kita buat benar-benar tersimpan di dalam konfigurasi router. Sekarang kita coba uji apakah interVLAN sudah berhasil, karena router ini bertugas menghubungkan VLAN 10 dan VLAN 20, maka perangkat di kedua VLAN seharusnya sudah bisa saling berkomunikasi. Ping 192.168.20.2. Kalau muncul reply, berarti konfigurasi router on a stick berhasil dan PC 0 sudah dapat berkomunikasi dengan PC 1, meskipun berada pada VLAN yang berbeda. Jika masih request timeout, jangan panik. Periksa kembali apakah port terang pada switch sudah benar, apakah subnet interface menggunakan VLAN yang sesuai, apakah IP address dan default gateway pada PC sudah benar, dan apakah interface sudah diaktifkan dengan no shutdown. Sekarang kita masuk ke router ISP. Router ini berfungsi sebagai penghubung antara jaringan kantor dan jaringan luar. Selain meneruskan paket data, router ISP juga bertugas melakukan Network Address Translation atau NAT. NAT digunakan untuk menerjemahkan alamat IP private menjadi alamat IP yang dapat dikenali oleh jaringan lain. Di topologi ini, kita akan menggunakan dua jenis NAT. Yang pertama adalah NAT path atau overload, di mana beberapa perangkat dapat berbagi satu alamat IP publik. Yang kedua adalah NAT static, atau satu perangkat memiliki satu alamat IP publik yang tetap. Kalau sudah siap, kita mulai konfigurasinya. Masuk ke mode konfigurasi router, lalu ubah nama router menjadi ISP, agar lebih mudah dikenali saat melihat topologi.
Sekarang kita konfigurasi interface yang mengarah ke router klien. Alamat IP 11.11.11.1 digunakan sebagai jalur komunikasi antara router klien dan router ISP. Perintah IP NAT inside menandai bahwa interface ini menghadap ke jaringan lokal atau jaringan private. Nantinya, semua paket dari jaringan kantor akan masuk melalui interface ini. Sekarang kita konfigurasi interface yang mengarah ke router Google. Alamat IP 10.10.2 digunakan untuk berkomunikasi dengan router Google. Perintah IP NAT outside menandai bahwa interface ini menghadap ke jaringan luar. Jadi, setiap paket yang keluar menuju jaringan luar akan melewati interface ini. Selanjutnya, kita membuat access list. Access list ini digunakan untuk menentukan jaringan mana yang boleh diterjemahkan oleh NAT. Pada konfigurasi ini, hanya jaringan 192.168.20.0/24 atau VLAN 20 yang akan menggunakan NAT path. Jaringan lain tidak akan diproses oleh aturan ini. Sekarang kita mengaktifkan NAT path. Mari kita pahami perintah ini satu persatu. Inside source berarti alamat IP dari jaringan lokal akan diterjemahkan. List 1 berarti menggunakan akses list nomor 1 yang tadi kita buat. Interface G0/0 berarti semua alamat IP akan diterjemahkan menggunakan IP yang ada pada interface Gigabyte Ethernet 0/0. Overload berarti banyak perangkat dapat berbagi satu alamat IP public dengan membedakan nomor portnya. Teknik ini juga dikenal sebagai PAT atau Port Address Translation dan merupakan jenis NAT yang paling sering digunakan di dunia nyata. Berikutnya kita membuat NAT static. Artinya alamat IP 192.168.10.2 akan selalu diterjemahkan menjadi 10.10.10.3. Berbeda dengan path yang berbagi satu alamat IP, NAT static memberikan satu alamat IP public khusus untuk satu perangkat. Konfigurasi seperti ini biasanya digunakan untuk server, CCTV, atau perangkat yang harus selalu bisa diakses dari luar. Sekarang kita membuat default route. Sebelum paket yang tujuan jaringannya belum dikenal
akan diteruskan ke router Google melalui alamat 10.10.10.1. Selanjutnya kita menambahkan static route. Route pertama digunakan agar router ISP mengetahui jalur menuju jaringan VLAN 10. Router kedua digunakan untuk jaringan VLAN 20. Tanpa router ini, router ISP tidak akan mengetahui kemana paket harus dikirim saat ingin menuju kedua jaringan tersebut. Keluar dari mode konfigurasi, kemudian simpan seluruh konfigurasi agar tidak hilang saat router di-restart. Perintah ini digunakan untuk melihat tabel routing. Pastikan jaringan 192.168.10.0, 192.168.20.0, dan default route sudah muncul. Kalau semua route terlihat, berarti router ISP sudah mengetahui jalur menuju jaringan lokal maupun jaringan luar. Perintah ini digunakan untuk memastikan konfigurasi NAT, access list, dan static route sudah tersimpan dengan benar. Perintah ini digunakan untuk melihat hasil penerjemahan alamat IP oleh NAT. Jika NAT berjalan dengan baik, akan muncul daftar alamat IP privat yang diterjemahkan menjadi alamat IP public. Untuk NAT statik, alamat 192.168.10.2 akan selalu dipasangkan dengan 10.10.10.3. Sedangkan perangkat yang menggunakan path akan terlihat menggunakan alamat IP 10.10.10.2, tetapi dibedakan berdasarkan nomor port. Sekarang kita masuk ke router Google. Router ini menjadi penghubung antara router ISP dan server. Di sini kita akan memberikan alamat IP pada setiap interface, kemudian mengaktifkan BGP agar jaringan server dapat dikenalkan ke router lain. Setelah itu, kita tambahkan routing agar router Google mengetahui jalur menuju jaringan VLAN 10 dan VLAN 20. Kalau semuanya sudah selesai, seluruh perangkat akan memiliki jalur komunikasi yang lengkap. Langsung kita mulai konfigurasinya. Masuk ke mode konfigurasi, kemudian ubah nama router menjadi Google agar mudah dibedakan dari router klien dan router ISP.
Interface Gigabyte Ethernet 0/0 terhubung langsung ke server alamat 172.16.23.1 akan menjadi default gateway bagi server. Artinya, setiap kali server ingin mengirim data ke jaringan lain, paket tersebut akan dikirim terlebih dahulu ke router Google. Sekarang kita konfigurasi interface yang mengarah ke router ISP. Alamat IP 10.10.10.1 akan digunakan sebagai jalur komunikasi antara router Google dan router ISP. Dengan begitu, kedua router sudah bisa saling bertukar paket data. Selanjutnya, kita akan mengaktifkan Border Gateway Protocol atau BGP. BGP merupakan salah satu protokol routing yang digunakan untuk bertukar informasi jaringan antar Autonomous System atau AS. Di internet, hampir semua komunikasi antar penyedia layanan menggunakan BGP. Pada simulasi ini, kita akan mengiklankan jaringan server agar dapat dikenali oleh router lain. Perintah ini digunakan untuk mengaktifkan proses BGP. Angka 1 menunjukkan nomor Autonomous System atau AS number milik router Google. Setiap router yang menggunakan BGP harus memiliki nomor AS. Di sini kita menambahkan router ISP sebagai network BGP. Alamat 10.10.10.2 adalah IP router ISP, sedangkan remote strip AS2 menunjukkan bahwa router ISP berada pada Autonomous System nomor 2. Dengan konfigurasi ini, router Google siap bertukar informasi routing dengan router ISP. Perintah network digunakan untuk mengiklankan jaringan yang dimiliki router Google. Dalam hal ini, kita mengiklankan jaringan 172.16.23.0/24, yaitu jaringan tempat server berada. Artinya, router lain akan mengetahui bahwa jika ingin menuju jaringan tersebut, paket harus dikirim ke router Google. Keluar dari mode konfigurasi BGP dan kembali ke mode konfigurasi global. Selanjutnya, kita tambahkan static route. Route pertama digunakan untuk menuju jaringan VLAN 10, route kedua digunakan untuk menuju jaringan VLAN 20. Keduanya diarahkan ke router ISP melalui alamat 10.10.10.2. Dengan adanya route ini, router Google mengetahui jalur menuju kedua jaringan tersebut.
Keluar dari mode konfigurasi, kemudian simpan seluruh konfigurasi agar tidak hilang saat router di-restart. Perintah ini digunakan untuk memastikan semua interface sudah aktif. Pastikan statusnya up dan out. Kalau masih ada yang administratively down, berarti interface tersebut belum diaktifkan dengan no shutdown. Perintah ini digunakan untuk melihat tabel routing. Pastikan jaringan server dan route menuju VLAN 10 serta VLAN 20 sudah terlihat. Kalau route sudah muncul, berarti router Google sudah mengetahui jalur menuju seluruh jaringan. Perintah ini digunakan untuk melihat informasi jaringan yang dipelajari atau diiklankan melalui BGP. Jika BGP dikonfigurasi di kedua router dan neighborship berhasil terbentuk, informasi jaringan akan muncul pada tabel BGP. Baik, sampai di tahap ini seluruh konfigurasi utama sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri tutorial ini, ada satu langkah yang tidak boleh dilewatkan, yaitu melakukan verifikasi dan pengujian koneksi. Tujuannya untuk memastikan bahwa setiap konfigurasi yang sudah kita buat benar-benar berjalan sesuai yang diharapkan. Kalau nanti ada pengujian yang belum berhasil, kita bisa mengetahui letak masalahnya dan memeriksa konfigurasi pada setiap perangkat. Jadi, proses troubleshooting menjadi lebih mudah. Sekarang kita mulai pengujiannya satu persatu. Pada pengujian ini terlihat masih ada koneksi yang belum berhasil. Kalau mengalami kondisi seperti ini, jangan langsung panik. Langkah pertama adalah memeriksa kembali konfigurasi pada setiap perangkat, mulai dari alamat IP, VLAN, routing, NAT, hingga gateway. Kesalahan kecil pada salah satu konfigurasi saja bisa menyebabkan koneksi gagal. Sekarang kita cek konfigurasinya satu persatu.
Setelah dilakukan pengecekan, konfigurasi sudah sesuai. Sekarang kita lakukan pengujian kembali untuk memastikan seluruh perangkat sudah dapat saling terhubung. Alhamdulillah, sekarang seluruh pengujian sudah berhasil. PC ke PC sudah terhubung, komunikasi antar router berjalan dengan baik, dan koneksi menuju server juga berhasil sesuai dengan topologi yang kita buat. Semoga tutorial ini bisa membantu teman-teman yang sedang belajar Cisco Packet Tracer atau mengerjakan tugas jaringan. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan tutorial berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi, NAT atau Network Address Translation adalah teknologi inti dalam jaringan komputer. Fungsi utamanya ada 3. 1. Menghubungkan jaringan lokal ke internet. 2. Menghemat penggunaan IP publik. 3. Meningkatkan keamanan jaringan. Singkatnya, NAT adalah jembatan wajib antara jaringan internal dan internet. Tanpa NAT, PC di jaringan tidak akan bisa mengakses server, website, ataupun layanan online lainnya. Alhamdulillah, konfigurasi jaringan kita dari awal sampai akhir sudah berhasil. Kita sudah belajar 3 poin penting, VLAN untuk memisahkan jaringan, routing untuk menghubungkan jaringan, dan NAT untuk menghubungkan ke internet. Semoga penjelasan tadi mudah dipahami dan bisa jadi referensi buat kalian yang sedang belajar. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Kesa Safafatia, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Bye.